Saya langsung ke Bung Haris. Ya. Pertanyaan tadi saya ulang. Karena sebagai pemain, menit bermain itu penting. Penting, sangat penting. Pengaruhnya apa? Jikalau Anda tidak punya menit bermain, tapi Anda dipanggil tim nasional, gimana? Nomor satu pasti mental saya nggak bagus. Ya. Mental nggak bagus. Iya. Nomor dua, fisik saya pasti turun juga. Oke. Nomor Dua. tiga, Nomor tiga? iya, feeling saya pasti hilang. Karena jarang bermain. Jarang bermain benar. Iya, pasti itu. Wow. Feel di lapangan. Dan pelatih sekelas pelatih Clifford Iya. pasti kan melihat data itu ya Bung Ropan. Iya pasti dong. Karena tadi kita singgung, Justin Hubner di Wolves jarang main. Iya. Nathan juga jarang sebagai starter. Ya kan? Iya. Apalagi tadi. Mungkin Struik aja di Adelaide ya. Delete, ya. Di Brisbane atau di Adelaide. Brisbane Roar. Itu pun Cadangan juga, cadangan. cadangan. Iya. Bagaimana Bung Ropan? Lihat. Iya, ya sebagai pelatih dia perlu data. Memang data itu penting. Makanya ini juga akan kerja keras ya Alex Pastur yang melakukan itu. Karena mereka basic on data semua. Dan PK ini kan pernah, dia juga sebelum dia jadi pelatih seperti sekarang ini, dia kan berawal dari asisten pelatih juga. Iya. Dia pernah dengan Van Hal kan sekarang Iya. di Tim nasional dia. Jadi dia juga tahu soal itu. Tugas dia yaitu mendampingi pelatih utama untuk mengumpulkan data pemain. Bagaimana bermain, jam terbang bermain di klub. Dan saya pikir kalau di Eropa nggak mungkin seorang pelatih itu memainkan pemain di timnas dipanggil, tapi dia nggak pernah main di klub. Itu nggak pernah terjadi di Eropa tuh, jarang. Ya, bagaimana dia mau lihat? Iya. Anda nggak pernah main di klub, di kompetisi nggak pernah main di kompetisi. Iya. Malah pemain mau pindah ke klub asal dapat menit Asal dapat bermain. menit bermain. Walaupun klub Banyak itu gitu. klub yang di bawah. Yang penting dia Iya. pindah, tapi dia Iya. selalu berjamin kan, misalnya Aris pindah, tapi gua main dong. Iya. Jangan gua cadangan, tapi apalagi cadangan abadi nggak bisa dimain. Iya. Ya. Karena dia pingin, kenapa dia harus bisa main? Karena bisa dipantau oleh pelatih utama, pelatih tim nasional. Dengan Anda bermain itu kan bisa lihat, oh iya, bisa ada. Dia bisa dipanggil. Tapi kalau nggak pernah main sama sekali, tiba-tiba orang akan bertanya. Iya. Lalu di klub, di kompetisi nggak pernah main, nah, seperti Aris bilang tadi, hilang feeling, hilang mental juga nggak. Lari nggak karuan Sulit, kemana-mana. Iya. Asal bergerak tapi tidak efektif pergerakannya semuanya. Iya, jadi PK ini tugas dia itu melihat Iya. pemain-pemain yang memang reguler bisa tampil di klub. Nah, Bung, malam ini saya juga ingin tanya karena Bung Ropan kan suka dapat bisikan gitu loh. Bisikan apa? Bisikan. Ini nih pemain yang baru selain Ole yang udah pasti, Ya. yang udah pasti. Karena tadi kan kita bilang banyak pemain yang mungkin saja kehilangan posisi loh, Bung, Bisa. di bawah PK. Tidak mungkin semuanya diterima saja. Dia kan tegas, dia kan keras Iya. bisa melihat ini. Iya kan dilihat datanya Iya. seperti itu. Oh nggak pernah main. Bagaimana mau jadi starting line up atau Iya. mau jadi squad timnas? Itu. Nah pasti ada juga pergantian ataupun masukan pemain-pemain yang masuk nanti. Iya, Karena kita menghadapi tadi 4 pertandingan krusial. betul. Paling tidak 2 pertandingan dulu dari 4 itu. Australia di Sydney Ya, dan kemudian Bahrain. Kan itu hanya selisih 5 hari sebelum KGBK right. bermain. Betul. Dua itu yang paling penting. Kalau Cina dan Jepang kan nanti di bulan Juni. Ya. Artinya di bulan ini. 2 ini diamankan dulu. Kalau kita mulus dapat poin, oke. Tapi kan pemainnya ini siapa? Oleh sudah oke di depan. Karena kita tampil nantinya di Sydney itu tanpa Ragnar Oratmangun. Akumulasi kan. Oh, Nggak bisa main. Wah, ini- Jadi lini depan berkurang, boy. Makanya itu butuh seorang oleh Romani yang ada sana. Kita Untung hanya- ada Ole masuk di situ. Untung ada Ole. Kalau Ole yang sudah harus cepat. Ole memang untuk ini akan diupayakan. Sementara berproses dia, mudah-mudahan di Februari sudah ambil sumpah dan dia ada di sana. Karena kita masih punya Rafael andalkan, ada Marcelino lah yang bisa bermain di Iya. depan. Kalau boleh tanya siapa pemain lagi yang akan satu yang sedang sekarang diurus di Kebut adalah gelandang kita, Jairo Redabel. Oh, Ex sekarang main di Belgia. Crystal Palace. Sekarang main di Belgia. Di Royal Antwerp. Iya. Di Belgia. Dia baru sembuh, baru selesai dari cedera. Dan PSSI sudah menghubungi dia, sedang diurus, dan dia akan dipercepat. Entah dia tersedia pada saat melawan Australia, atau tersedia pada saat melawan Bahrain. Iya. Itu yang diupayakan. Kalau oleh itu yang oke. Untuk penambahan itu dulu. Tapi kalau pemain-pemain sekarang itu kan sudah oke, sudah ada semua. Cuma berkurang di Ragnar aja sama Justin yang dapat kartu merah lawan Arab. Kalau di belakang sih saya pikir nggak ada masalah. Justin pemain belakang. Iya. Karena kita punya Jai Ices, punya Rizky Rido di sana, punya Mes Hilgers, Kevin Dix, Jordi. Siapa tahu Elkan Bagot balik. Karena kan dia bisa balik. Wow, iya. Kalau Elkan Bagot ada, makin penuh di belakang masih. Jadi bagi PK untuk memilih pemain belakang, oke. Kalau Elkan bisa datang, masuk ya. Bung Haris,
Tadi kita singgung Rizky Ridho. Iya. Kira-kira Posisi yang sama. saya berharap PK ngelihat ini nih. Iya, iya. Ngelihat performa dari back Persija ini kan ya. Nah, Anda melihat persaingan kan ketat banget nih. Iya. Untuk menjadi starting line up tuh ketat banget. Rizky Ridho punya dong modal untuk tembus di line up starter. Iya. Kalau menurut saya bisa. Karena anak ini saya lihat ya, levelnya makin naik. Permainnya makin bagus ya. Tenang, dengan visi yang bagus, dan levelnya mungkin ya udah agak setara sama pemain-pemain diaspora itu gitu. Iya. Nggak terlalu jauh. Ya. Setuju. Bung, kalau kita pakai 4 nih, Iya. kita pakai 4. Ini kita berpikir PK pakai 4 nih. 3 pelatih ini sudah sepakat pakai 4, nggak pakai 3 lagi. Eranya STY. Berarti double stopper ini yang paling pilihan utama menurut Bung Ropan siapa? Sudah pasti di belakang itu kan pasti Jai dong sebagai captain. Itses pasti. Tinggal dia memilih apakah Mes atau dengan Ridho. Oke. Lain halnya kalau bermain dengan 3 kan. Berarti Ridho tersedia sama Mes Iya. untuk mendampingi Jai. Ya, Tapi sekarang kan 2 flat bermain dengan 4. flat, betul. Ya kan? Kalau di bek kiri sudah pasti Verdong. Calvin Verdong kan. Udah nggak tergantikan. terbantahkan itu. Di kanan itu, walaupun Kevin Dix itu adalah pemain yang bisa bermain di bek tengah, tapi dia bisa bermain di kanan. Walaupun ada Sandi juga di sana, tapi Kevin Dix Lawan bermain Jepang di dia main itu kan? sana. Lawan Jepang dia bermain di situ, Kevin Dix. Nah, tinggal persoalannya boleh tanya nih, siapa yang di tengah ini? Bisa aja Ridho, karena Ridho itu zaman STY selalu tersedia, selalu dimainkan oleh STY. Dan dia tampil bagus, apalagi lawan Australia. Wah, kelas. Waktu 0-0 Iya. dia top Ridho bermain. Iya. Bagus saya pikir dia bermain untuk bisa mendampingi Jai. Nah, bukan tidak mungkin, dan dia kan kemarin bilang itu levelnya sudah beda-beda tipis, sudah Iya. hampir menyamai. Talenta Dia- terbaik dia Iya. sekarang. Dan dia kan selalu main, jadi udah terbiasa. Dia nggak kikuk lagi untuk bermain dengan Australia. Dia udah terbiasa Iya. main dengan Bahrain, main dengan Arab, semua dia bermain Cina. Jadi udah oke dia dengan Argentina pun. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Ya. Kalaupun akhirnya kita pakai double pivot, tetap pakai double pivot. Iya. Yang Bung Aris lihat siapa yang paling ideal untuk double pivot yang versinya PK ini? Apakah Tom Haye? Dua bek tengah maksudnya. Ya. Dua bek Double tengah. pivot. Ya. Nah, Misalnya 4-2-3-1, iya. ya kan? Tom Haye sama Jenner ya. Ivar Jenner. Jenner. Ya. Pas. Betul. Kalau bermain dengan 4-2-3-1. Iya. Iya. Ya bisa. Lebih bertahan. Tapi kalau menurut saya ya, kalau Jairo tersedia, Jairo ada di situ. Jairo dan Ivar Jenner. Jairo itu posisinya sama dengan Sama. Tom Haye. Sama Oh, Tom oke. Haye. Jadi kan harus memilih. Iya. Ya. Dari atau bermain dengan 4-3-2-1. 4-3-2-1. 4-2-3. Jadi 3 itu Ivar Jenner, Jairo sama Tom. Berdiri di depan Ridho dan Jai Ises. Verdong di kiri, kemudian Kevin di kanan. Itu bagus. Ya kan? 4-3-2-1. Nah, dua di tengah itu tinggal dipilih. Apakah Eliano dan Marcelino? Oleh di depan. Kan ini kan kita bicara lawan Australia dong. Iya. Di saat Ragnar tidak ada. Iya. Atau Iya. Rafael sama Lino di belakang Oleh. Itu, Jadi kita punya penyerang nomor 9 dong sekarang ya. oh ya, Iya. kalau Oleh masuk udah nomor 9 sudah tersedia lah. Anda melihat attacking kita gimana nih? Kita walaupun belum melihat mungkin ada uji tanding dari, tapi terbayang nggak, Bung? Ya lebih. Yang dulu kita punya 3 Praktis striker mungkin. yang oke bergerak gitu, tapi tidak terlalu nggak produktif ada, gitu ya. loh. Sekarang mungkin lebih ada yang nahan bola di depan. Ada yang nahan bola. Itu kalau Persija BP ya. Iya. Ya, BP. nahan bola kuat, lindungi bola kan, screening ball yang Karena sebelumnya kita lihat hanya bola panjang hilang, bola panjang Iya. hilang. Sekarang build up dari Iya. bawah. Ada kepercayaan diri yang kuat dari semua pemain untuk melakukan passing bergerak. Betul. Gimana, Bung? saya pikir oke kalau bermain dengan formasi yang kita Jadi Marcelino pasti dapat tempat ya. ya tergantung PK kan melihat dia Iya. kan. Kalau melihat Kita sih berharap dia tetap dapat tempat, Kalau ya. melihat pertandingan dia lawan Arab, dia bikin 2 gol pasti dapat tempat dong. Iya. Marcelino salah satu lah kan masuk. Iya. Ya, itu mungkin dia sama Ridho lah yang akan Iya. bisa mewakili untuk bisa ada di sana. Tapi tergantung dari penampilan terakhir dia. Kalau semoga Marcelino tidak cedera, Ridho tidak cedera, mereka akan tersedia bermain melawan Australia nantinya, boy. Kan semua harus bugar.
harus fit 100% ketika akan menghadapi Australia. Kalau fit ya dia bisa bermain di sana. Ya, karena Lino penting juga kan. Tinggal kita melihat apakah Struijk akan tersedia juga di sana atau cadangan. Karena kita butuh orang yang melihat juga Eliano yang tidak bisa bermain selama ini kecuali melawan Bahrain dia sempat setengah babak gitu. Orang yang melihat Eliano untuk bisa bermain di sana. Gitu. Wah, kayaknya waktu kita mau habis. Pertanyaan terakhir buat Anda berdua nih. Anda melihat mungkin kepada adik-adik junior Anda yang ada sekarang lagi menunggu nih kan. Dipanggil apa tidak artinya kan, ataukah tersingkir. Kalaupun tersingkir ya jangan putus asa. Bagaimana? Kita tetap sebagai pemain bola, sebagai warga negara, ya, sebagai penerus juga kan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sama yang seperti yang kita lakukan buat negara ini. Kita nggak terlibat secara langsung, tapi terlibat secara motivasi, secara doa. Sebenarnya sama, mereka terlibat secara tenaga, kita terlibat secara doa. Gitu. Ya, Bung Ropan terakhir. Ya saya pikir PK aku sebagai pelatih juga harus bisa melihat pemain-pemain kita yang bermain di Liga 1. Ya, untuk bisa diambil. Pemain-pemain muda kan juga banyak. Tapi kan harus milih yang terbaik. Untuk terutama di lini depan, Boy. Saya berharap bahwa dia bisa menemukan talenta terbaik yang untuk bisa bermain di tim nasional. Ya. Itu aja yang kita harapkan dari PK. Oke. Bung Haris, Bung Ropan, terima kasih. Malam hari ini kita berharap PK mampu melakukan yang terbaik. Ya kan? Amin. Dia dibayar cukup mahal. Ya kan, dia harus memberikan apa yang dia punya bersama timnya. Dan seluruh netizen penggemar bola, udah kita support ini tim nasional ya. Yang penting kita support timnas. Kita support tim nasional. Timnas. Ya kan, kita support tim nasional. Harus itu yang paling penting. Kita akan berikan semangat buat mereka. Thank you. Demikian Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan.